menunjang proses belajar kita adalah sangat beragam. Apalagi saat ini banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa digunakan untuk sebagai sumber belajar anak-anak kita, ya. Termasuk fenomena banjir, ya, fenomena bencana-bencana yang lain, atau dari internet, ya. Ini bisa kita gunakan sebagai penghubung, yakni fungsi guru yaitu menghubungkan anak didik sebagai sumber informasi, sumber belajar yang beragam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa peran guru di samping yang kita sampaikan di depan. Ada beberapa peran guru dalam KBM. Ini mengutip dari pendapat dari Ilmu Yasa, mengidentifikasi peran guru dalam proses belajar ada 16 ya. Walaupun nanti kita tidak sampaikan semuanya, Bapak Ibu bisa bersani di OPAE yang sudah dikirimkan oleh panitia. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan menurut Ilmu Yasa ini yang tidak ada dalam materi yang kita sampaikan di depan, yakni yang pertama adalah guru sebagai pendidik, ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan guru sebagai pengajar, ya. Transfer knowledge sesuai dengan materi yang kita punyai, sesuai dengan mata pelajaran kita. Namun guru juga sebagai pendidik, artinya guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, ya, menjadi panutan, ya, dan identifikasi bagi para peserta didik. Jadi kita menjadi uswah, ya, menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita, dan tentunya dengan lingkungan kita. Oleh karena itu, guru harus memiliki sebuah standar, ya, kualitas tertentu yang mencakup kaitannya dengan tanggung jawab, ya, kemudian kewibawaan, bahkan sebuah kemandirian dan disiplin dalam bekerja. Jadi selain guru sebagai pendidik, kita sebagai seorang guru adalah sebagai pengajar, pendidik yang nanti akan menjadikan uswah bagi teladan bagi anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Ibu, yang nomor 2 menurut Ilmu Yasa, ya, sebagai pengajar sudah kita sampaikan di depan. Kemudian guru sebagai pembimbing, ya. Kemudian yang keempat yang penting ini adalah guru sebagai pelatih. Maka dalam hal ini, ya, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang materi pelajaran yang kita sampaikan perlu adanya sebuah praktek, ya, atau keterampilan, ya. Jadi kita tahu bahwa kompetensi anak kita ini bisa dilihat dari afektif, ya, sikap, bisa kognitif dari akademik, namun juga bisa ditunjukkan dalam sebuah keterampilan atau unjuk kerja. Maka dalam hal ini guru adalah sebagai pelatih, ya. Di proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, ya. Maka untuk materi-materi yang perlu untuk kita praktekkan dan kita ada sebagai pelatih, ya. Maka untuk teman-teman yang ada di kejuruan, ya, biasanya bisa di bidang multimedia atau otomotif atau di bidang-bidang yang lain, guru adalah sebagai pelatih, ya, yakni pembelajaran yang memerlukan latihan keterampilan, ya. Sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, ya. Ini adalah yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, peran guru adalah sebagai penasehat. Jadi ketika anak-anak kita, ya, sudah menyerap materi pembelajaran yang kita sampaikan, ya, dengan melihat hasil prestasi anak-anak kita yang bisa dilihat dari sikap, ya, atau asesmen sikap maupun kognitif atau keterampilan, maka dikala lainnya kita sebagai seorang guru adalah sebagai penasihat, ya. Jadi sebagai upaya lebih mengenal bagaimana kepribadian seorang siswa yang menjadi anak didiknya, maka siswa sendiri harus mau terbuka dengan guru, ya. Nah, untuk
untuk dapat memberikan peran guru sebagai penasihatnya, bukan saja sebagai teladan, sebagai pendidik, namun sebagai penasihat. Jadi ada kalanya